Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irma Safitri. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tentang signifikansi dalam dakwah. Nah, dari kalian apakah ada yang tahu apa sih itu dakwah? Nah, dakwah itu adalah sesuatu yang mengajak, menyeru, atau memerintahkan seseorang untuk berbuat kebaikan di jalan Allah. Dan terlebihnya itu seperti berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Dan siapa yang kewajiban dalam berdakwah? Dalam surat Al-Luqman ayat 17, kewajiban berdakwah merupakan tanggung jawab bagi setiap muslim loh teman-teman, yaitu yang sudah matang secara fisik dan pengetahuan. Selanjutnya, pendakwah sering juga disebut sebagai seorang dai, yang syarat lebih lengkapnya yaitu penguasaan ilmu agama. Tentu penguasaan ilmu agama itu sangat penting teman-teman, dimana kita atau mereka yang sudah mampu mengajarkan seseorang atau mengajak atau menyeru kepada seseorang itu sudah mempunyai ilmu yang baik. Paling tidak kita tahulah apa yang akan kita ajarkan itu baik atau benar, di mana sumbernya, dari mana sumber yang kita ingin sampaikan itu valid atau tidak, seperti itu teman-teman. Yang kedua ada penguasaan ilmu dakwah. Nah, dalam pendakwah itu sendiri tentunya ada ilmu-ilmu yang harus kita atau mereka pelajari, seperti karakteristik dai, terus bentuk-bentuk etika dalam dakwah atau dan sebagainya teman-teman. Selanjutnya adalah berakhlak mulia dan teladan. Jika kita akan mengajak atau menyeru seseorang dalam berdakwah atau dalam mengajak untuk kebaikan itu sendiri, tentunya kita harus dengan cara yang baik, dengan cara yang mulia, dengan cara akhlak yang mudah diterima oleh masyarakat, seperti itu. Tentunya jika akhlak itu ditanamkan pada yang kita ingin ajarkan, tentunya mereka juga akan mudah menerimanya. Jangan emosi, jangan bentak. Itu kan hal yang tidak baik untuk dilakukan oleh seorang dai atau pendakwah itu sendiri. Tentang signifikansi berdakwah itu sendiri, ada hadis yang menjelaskan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Ia berkata, anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalul qaimi 'alal hududillah wal waqi'i fiha. Perumpamaan orang yang melaksanakan perintah Allah dengan orang yang melanggarnya, kama salil qaumis tahamu 'ala safinah, adalah seperti kaum yang berbagi tempat di sebuah kapal dengan cara mengundi. Fa asabatuhum a'laha wa ba'tuhum asfalaha. Sebagian orang akan mendapatkan di atas dan sebagian juga akan mendapatkan di bawah. Fakanal ladzi nafi asfaliha idastaqau minal ma'i mahu ala man fawqahum. Orang yang berada di bagian bawah jika ingin mengambil air, mereka harus melewati orang-orang yang berada di atas. Nah, ini yang menarik dari hadis ini. Faqalu law anna haraqna fi nasibina harqan walam nu'ti man fawqana. Mereka yang di bawah berkata, sebaiknya kita lubangi saja lambung kapal ini untuk mengambil air agar orang yang di atas tidak terganggu oleh kita yang berada di bawah. Nah, aneh bukan? Terus ada lanjutan dari sini. Fa iyatsrukuhum wa ma aradu halaku jami'an. Jika keinginan mereka itu dibiarkan, tidak ada yang mencegah, maka mereka semua akan binasa atau tenggelam. Tentu, jika orang yang berada di bawah itu tidak dicegah oleh orang yang di atas, tentu yang berada di kapal tersebut akan tenggelam dengan sia-sia. Tidak hanya orang yang di bawah, tetapi orang yang di atas pun juga tenggelam. Sama halnya dengan dakwah. Wa in akhada ala aidihim najau wa najau jami'an.
Sebaliknya, jika tangan mereka dicegah melakukan itu, maka mereka semua akan selamat. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, hadis tersebut itu tentu ada kaitannya dengan signifikansi dalam dakwah itu sendiri. Bagaimana tidak? Kan di situ menjelaskan bahwa di mana seseorang atau yang berada di atas kapal itu melarang seseorang atau sekelompok orang yang berada di bawah tidak melakukan hal tersebut, tentunya mereka akan selamat bersama, kan? Sama dengan dakwah atau sama dengan signifikansi dalam dakwah. Jika kita menyeru, mengajak seseorang atau sekelompok orang dalam kebaikan, tentunya kita juga akan selamat dan mereka juga akan selamat bersama dalam surga. Selanjutnya di sini ada tujuan dakwah. Itu ada dua macam, teman-teman. Ada tujuan umum dakwah atau mayor objektif. Yang kedua ada tujuan khusus, yaitu minor objektif. Dalam tujuan umum dakwah itu seperti manusia memiliki akal dan nafsu. Yang akal senantiasa mengajak jalan ke arah kebaikan, dan sebaliknya nafsu yang mengajak ke arah yang menyesatkan. Jadi manusia itu juga mempunyai nafsu yang kebaikan dan ada nafsu yang keburukan. Disitulah dakwah itu berfungsi, di mana kita atau mereka memberikan peringatan kepadanya agar tidak berbuat kemaksiatan atau berbuat kejelekan. Selanjutnya itu ada tujuan khusus dalam dakwah atau minor objektif, dan tujuan khusus di sini merupakan perumusan tujuan umum dan penjabaran dari tujuan utama dakwah. Nah, tujuan khusus dakwah di sini juga penjabarannya ada 3, teman-teman. Ada mengajak manusia yang telah memeluk agama Islam untuk selalu mengingatkan takwanya kepada Allah SWT. Kita atau mereka-mereka yang sudah memeluk agama Islam, kita kuatkan lagi, kita semangati lagi, kita ajak lagi, kita seru lagi agar mereka tetap dengan komitmennya, dengan pilihannya, dengan tetap menjalankan perintah-perintah Allah SWT. Dan yang kedua ada membina mental agama Islam bagi kaum yang masih mu'alaf. Nah, tentu ya teman-teman, mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam, atau yang pertamanya itu orang non-muslim kemudian masuk menjadi orang muslim. Tentu mereka sudah sangat baik ya, karena sudah mau masuk ke dalam agama Islam ini. Tentunya mereka juga masih minim pengetahuan tentang ilmu Islam, atau masih baru akan mempelajari ilmu agama Islam lebih dalam. Tentu kita sangat mudah sih jika kita akan mengajarkan pelan-pelan kepada seorang mu'alaf tersebut. Seperti yang pertama bisa mengajarkan sholat lebih dahulu, kemudian dilanjut dengan membaca Al-Quran, karena tentunya orang mu'alaf kadang belum bisa membaca ayat Al-Quran kan teman-teman. Kan di non-muslim kan tidak ada ayat Al-Quran seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga ini ada mengajak manusia agar beriman kepada Allah atau memeluk agama Islam. Ini semisal ada seseorang atau dari keluarga kita ada yang kurang beriman kepada Allah, bisa kita ajak pelan-pelan, seperti menyuruh ia sholat atau menyuruh ia lebih dekat lagi dengan Allah SWT. Yang keempat adalah mendidik atau mengajarkan anak-anak agar tidak menyimpang dari fitrahnya. Semisal ada anak yang durhaka terhadap orang tuanya, itu kan tidak boleh dalam Islam. Itu kan suatu larangan, di mana kita harus menghormati, harus menyayangi. Terlebih itu kan orang tua adalah orang yang mendidik kita, melahirkan kita, terutama ibu. Jika ada anak yang kurang baik dalam hubungannya antara ibu dan anak tersebut, ya harus kita arahkan kepada yang lebih baik, seperti kita pelan-pelan mengajarkan anak tersebut untuk tidak ngomong kasar, tidak berkata yang kotor, tidak berbuat yang jahat seperti nakal. Nakal sih umum, tapi jika nakal yang berlebihan wajib kita bina atau kita ngomongin pelan-pelan ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada fungsi teman-teman. Terlebih lengkapnya itu fungsi dalam melakukan perubahan pada masyarakat. Nah, penting dong dalam masyarakat jika kita ingin akan
melakukan perubahan. Itu apa sih? Yang pertama itu meluruskan akidah. Nah kan sudah menjadi naluri kan pada setiap manusia bahwa kadang kita atau mereka berbuat salah, berbuat kekeliruan, berbuat kemaksiatan. Seperti contoh nih, orang yang syirik atau ya orang yang lebih tepatnya itu jika ada masalah, jika ada problem itu dia larinya itu ke dukun, teman-teman. Nah itu kan termasuk hal yang menyekutukan Allah atau tidak mempercayai kekuasaan Allah. Itu bisa kita bina pelan-pelan bahwa jika masalah, jika problem itu bisa diselesaikan menggunakan, misal kita mendekatkan diri kepada Allah, bisa sholat atau bisa dengan puasa, kan membersihkan hati dan pikiran, tidak dengan dukun-dukun seperti itu. Nah selanjutnya itu ada memotivasi umat untuk beribadah dengan baik dan benar. Seperti tujuan umum di atas ya teman-teman, itu mengajak seseorang dengan berbuat kebaikan. Seperti misal orang yang kurang tepat waktu dalam sholatnya, nah bisa kita ajak pelan-pelan agar mereka atau dia itu sholat tepat waktu dan berbuat baik seperti manusia yang baik. Yang ketiga itu ada amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar di sini itu berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan. Nah, itu seperti Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina ahwaikum wattaqullah la'allakum turhamun, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwa kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Itu tertulis dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Kan kadang ada yang bersaudara namun tidak berhubungan secara baik. Itu bisa kita satukan pelan-pelan. Bagaimana mereka jangan bertengkar, jangan berbuat kejahatan terhadap saudaranya sendiri. Kan sudah tertulis dalam ayat Quran Al-Hujurat bahwa damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di sini ada yang keempat, yaitu menolak kebudayaan yang destruktif. Menolak kebudayaan yang destruktif itu apa sih? Nah, seperti zaman yang sedang kita alami, yaitu seperti zaman yang telah maju, yaitu perkembangan zaman telah maju, kamera HP telah maju, terus teknologi-teknologi lainnya lah yang telah berkembang menjadi lebih baik lagi. Nah, itu seringkali orang yang tidak bisa mengikuti zaman tersebut disebut orang kuno, dan sedangkan orang yang mampu mengikuti zaman itu disebut orang yang modern. Nah, tentu dalam menolak kebudayaan yang destruktif itu seperti semisal ada sesuatu hal yang tidak baik, kemajuan tetapi menyimpang dari ajaran Islam. Itu teman-teman, yaitu yang pertama itu ada meluruskan akidah, yang kedua memotivasi umat untuk beribadah dengan baik dan benar, yang ketiga menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang keempat adalah menolak kebudayaan yang destruktif. Nah, mungkin dari beberapa yang saya sampaikan mengenai tentang signifikansi dalam dakwah itu sendiri, ada tujuan umum, tujuan khusus, dan fungsi dalam melakukan perubahan pada masyarakat itu. Nah, bahwa kita simpulkan mempelajari signifikansi dalam dakwah itu penting dalam masyarakat maupun untuk diri kita sendiri ya teman-teman. Untuk itu cukup sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata maupun kekeliruan dalam yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.